Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita laksanakan secara online ya, karena kondisinya seperti ini. Jadi sore ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama terkait dari penyesuaian kode pajak, lalu yang kedua untuk pembuatan link account. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang penyesuaian kode pajak terlebih dahulu. Untuk materinya sudah saya bagikan, nanti tinggal teman-teman semua mengikuti langkah-langkahnya sesuai dengan materi yang saya bagikan. Baik, yang pertama di sini masuk ke pendahuluan terlebih dahulu bahwa di dalam MyOp sendiri sudah menyediakan kode pajak yang bisa digunakan untuk mencatat pajak penjualan dan pajak pembelian. Jadi di sini kita tinggal mengganti kode pajak yang awalnya ada value added tax atau good sales tax atau GST menjadi kode pajak PPN sesuai dengan penamaan pajak penjualan yang ada di Indonesia. Lalu untuk penyesuaian tarifnya juga rate-nya di situ yang sebelumnya biasanya 10% akan kita ganti menjadi 11%. Jadi dengan adanya penyesuaian kode pajak di sini agar memudahkan kita untuk melakukan penjualan ataupun laporan terkait dari pajak. Nah, karena kita berada di perusahaan kita yang kita buat kemarin merupakan perusahaan dagang, maka otomatis akan berhubungan dengan pajak masukan maupun pajak keluaran. Jadi hubungannya juga sama dengan PPN. Nah, untuk pajak masukan di sini berarti pajak yang kita terima ketika kita membeli suatu barang. Sedangkan untuk pajak keluaran berarti asumsinya masuk ke dalam penjualan ya. Jadi kita menjual barang, lalu ada PPN yang dikenakan kepada pelanggan kita, nah itu masuk ke pajak keluaran. Jadi nanti antara pajak masukan dan pajak keluaran bisa dikreditkan, hasil akhirnya nanti bisa digunakan sebagai pembayaran ke dalam kantor pajaknya. Jadi di situ ada dua, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Di sini kita akan membuat sesuai dengan yang ada di MyOp sehingga memudahkan kita ketika kita akan melakukan perhitungan pajak. Lalu berikutnya di dalam MyOp sendiri memberikan fasilitas perhitungan pajak secara otomatis untuk menghitung pajak masukan dan pajak keluaran atas faktur pembelian maupun faktur penjualan. Nah, di dalam MyOp sendiri juga sudah ada perhitungan pajak dibagi menjadi dua di situ, yaitu tax inklusif. Berarti kalau tax inklusif di sini jumlah yang diisikan di dalam unit harganya adalah harga yang sudah termasuk pajak. Jadi kita tidak melakukan breakdown ya. Biasanya disebut sebagai breakdown atau perincian terkait dari PPN-nya. Ketika kita masuk ke tax inklusif di sini berarti sudah termasuk pajak. Sedangkan untuk tax eksklusif jumlahnya belum termasuk pajak. Jadi nanti tinggal kita pilih apakah barang-barang tersebut termasuk pajak atau tidak termasuk pajak. Nah, sesuai dengan kebijakan akuntansi yang kita buat kemarin di pertemuan sebelumnya, di situ tertulis sepertinya pajaknya sudah termasuk ya. Artinya sudah termasuk pajak penjualan. Jadi nanti ketika kita membuat faktur, kita akan melakukan pilihan yang tax inklusif di sini. Lalu berikutnya di dalam pajak di sini kita akan mengganti kode pajak. Nah, di situ ada caranya untuk mengganti kode pajak, yaitu kita masuk ke list, lalu pilih yang text code di sini. Nanti tampilannya akan seperti yang ada di slide ke-5 ini. Jadi di situ ada beberapa pilihan terkait dari kode pajaknya yang sudah ada di MyOp, namun nanti akan kita sesuaikan sesuai dengan yang kita gunakan saja.
Jadi di situ ada kode, lalu ada deskripsi, tipe, dan juga rate. Nah, untuk yang kode di sini berarti akan kita lihat nanti yang kita ganti yaitu kode GST atau VAT. GST di sini yaitu Good and Service Tax. Akan kita ganti menjadi pajak PPN. Untuk deskripsinya berarti pajak pertambahan nilai, tipenya sama Good and Service Tax, lalu rate-nya di sini kita ganti menjadi 11%. Lalu berikutnya, nah ini sebelum kita lakukan perubahan ya, jadi di situ bisa dilihat nanti terkait dari tampilan yang sebelum dilakukan perubahan. Jadi text code-nya kan GST, lalu deskripsinya Goods and Service Tax, tag type-nya Good and Service Tax, lalu rate-nya 10%. Lalu link account tax collected sama tax paid-nya itu 310 sama 30 10 sama 30 GST collected paid sama GST paid. Nah, selanjutnya kita akan lakukan perubahan di sini. Berarti akan kita ganti tax code-nya menjadi PPN, deskripsinya menjadi pajak pertambahan nilai, tax type-nya Goods and Service Tax, rate-nya sebesar 11%. Lalu untuk link account for tax collected-nya menjadi PPN keluaran dengan kode yang kita buat kemarin 2-1510. Lalu link account for tax paid-nya yaitu PPN masukan dengan menggunakan kode 2-1520. Kalau sudah nanti tinggal klik OK. Lalu berikutnya di sini kita akan melakukan penghapusan di slide sebelumnya tadi. Nah, di slide kelima di sini ada banyak sekali kode-kode pajak yang jadi bawaan dari Mayop. Nah, dari sini akan kita lakukan pemilihan, jadi hanya tinggal 2 saja yang akan kita gunakan, yaitu kode NT atau Not Reportable dan kode PPN, pajak pertambahan nilai. Untuk rate-nya ini seharusnya 11%. Caranya untuk melakukan penghapusan pada kode-kode pajak yang tidak diperlukan, tinggal kita klik kanan pada panah putih atau pada akunnya, deskripsinya, lalu pilih Delete Text. Jadi itu untuk cara dalam melakukan penyesuaian terkait dari kode pajak yang ada di Indonesia dan melakukan penghapusannya. Lalu berikutnya kita akan melakukan penyusunan terkait dari preferensi sistem yang ada di Mayop. Jadi untuk preferensi sistem yang ada di Mayop di sini berhubungan dengan menu sales dan menu purchases. Berarti kalau menu sales terkait dengan penjualan, menu purchases terkait dari menu pembelian. Nah, di dalam menu sales maupun menu purchases di sini sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dibuat kemarin, perusahaan menentukan kebijakan untuk termin pembayaran baik di pembelian maupun di penjualan dengan termin pembayaran N/30 sehingga di situ tidak ada diskon dan juga jatuh tempo. Dan juga kalau N/30 berarti artinya jatuh tempo selama 30 hari. Jadi kodenya menggunakan N/30. Jadi ada banyak sekali termin yang bisa digunakan sesuai yang sudah kita pelajari di pertemuan atau mata kuliah sebelumnya juga pasti sudah sedikit membahas terkait dari termin pembayaran. Nah, di sini untuk menu sales di situ kita klik menu setup, lalu kita pilih preference, maka akan tampilannya menjadi seperti ini. Yang awalnya setup, lalu pilih preference, tampilannya menjadi seperti ini. Lalu kita klik sales, kita klik sales, terus kita klik yang term di bawah kiri sini. Kalau sudah nanti tampilannya seperti ini, ada credit term di situ, payment is due-nya,
Berarti kesepakatan terminnya seperti apa, kita pilih yang in a given of days, diskon days-nya 0 karena tidak ada diskon, balance due days-nya 30 hari, berarti ini yang merupakan jatuh temponya. Lalu diskon for early payment-nya 0%, monthly charge for late payment-nya juga 0%. Lalu ada tax code-nya di sini PPN, untuk frag tax code-nya NT, not reportable. Kalau sudah tinggal kita klik OK. Itu untuk penyesuaian preferensi yang sales. Untuk yang purchases sama caranya, yaitu kita pilih di sini yang purchases. Kalau kita klik on, lalu tampilannya seperti ini. In a given of days karena N per 30 tadi sama. Balance due days-nya 30 hari. Untuk tax code-nya di sini jangan lupa diganti PPN, tax code-nya NT. Lalu klik OK. Oke, berikutnya di sini kita akan coba dari awal. Untuk langkah-langkahnya dalam penyesuaian kode tadi. Ini pada ngadep laptop apa enggak ini? Tidak, Pak. Jadi nanti silahkan dikerjakan sesuai perintah ya untuk materi praktikumnya. Jadi ini di PPT saya contohkan. Yang pertama, oke terlihat ini ya. Jadi kita akan melakukan setting terkait dari pajaknya terlebih dahulu. Jadi di sini kita masuk ke menulis, lalu kita pilih text code. Nah di sini kan ada banyak sesuai yang ada di slide kelima ini. Pilihannya ada banyak sekali ini, ada ABN, CAP, FRE dan seterusnya. Nah di sini kita akan ganti yang GST. Ini yang GST ini kita ganti menjadi PPN. Jadi langkahnya tadi list, lalu kita pilih text code. Kalau sudah, nanti tinggal kita double klik. Nah, di sini untuk kode-kodenya kita ganti. Yang pertama, text code-nya untuk GST tadi kita ganti menjadi PPN. Lalu deskripsinya menjadi pajak pertambahan nilai. Rate-nya menjadi 12%. Lalu untuk link account for tax collected-nya PPN keluaran, link account tax paid-nya PPN masukkan. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi kan kemarin kita sudah membuat chart of account-nya. Ya. Ya, nah itu dipakai untuk mengerjakan materi-materi selanjutnya. Punya saya kok nggak bisa dibuka ya, Pak? Nggak bisanya gimana? Ada itu, suruh masukin password administrator gitu. Itu langsung klik OK aja. Nggak usah dimasukin Itu, Pak, apa-apa, berapa klik OK. pilihan? Gimana? Ada 4 pilihan itu. Itu pilih yang letter aja kalau gitu. Letter yang mana, Pak? Coba nanti difotokan ya. Yeay. Terima Kirim, kasih, Pak. kirim WA aja. Sekarang apa nanti, Pak? Sekarang nggak apa-apa. Lalu selanjutnya saya lanjutkan dulu yang ini. Kalau sudah tinggal kita klik OK. Nah, di sini kan ada banyak ini. Untuk tadi yang GST sudah kita ganti menjadi PPN, berarti nanti tinggal yang lainnya kita hapus. Untuk hapusnya di sini berarti tinggal kita klik kanan yang tidak terpakai, klik kanan, delete text code.
Nah, berarti nanti tinggal 2 ini ya untuk pajak yang kita gunakan, yaitu PPN sama NT aja. Lalu selanjutnya, setelah kita hapus, selanjutnya kita masuk ke dalam preferensi sistem MAYOB. Nah, di dalam preferensi sistem MAYOB di sini berarti kita masuk ke menu setup, lalu kita pilih preference. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Yang pertama ada akun sales dan akun purchases di sini yang akan kita lakukan setting. Untuk akun sales berarti kita pilih sales, lalu di sini untuk termnya kita klik di bawah. Jadi saya ulangi, kita masuk setup, lalu klik preference, lalu di sini ada sales, kita klik yang term. Nah, di situ untuk payment is due-nya ada 5 pilihan. Sorry, ada 6 pilihan, kita pilih yang in a given of days. Lalu untuk balance due days-nya 30 hari sesuai yang ada di PPT. Untuk tax code-nya di sini PPN, untuk flag tax code-nya NT. Nah, kita catat untuk pajak angkutannya. Nah, kalau sudah di sini berarti nanti tinggal kita klik OK. Lalu yang kedua untuk purchases-nya sama, kita klik setup, terus preference. Nah, di sini kita klik purchase, lalu kita pilih yang term. Berarti yang ada di slide ke-13. Payment is due-nya in a given of days. Discount days-nya nggak ada, balance due days-nya 30 hari. Tax code-nya PPN, flag tax code-nya NT. Kalau sudah kita klik OK. Silakan nanti dipraktekkan ya untuk yang pertama di situ. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi berikutnya di sini kita akan membahas 2 materi, yaitu yang kedua terkait dari pembuatan link account. Nah, untuk pembuatan link account di sini berarti hubungannya terkait dari link yang saling berhubungan, sehingga memudahkan kita dalam melakukan setiap transaksi. Jadi kita memang belum melakukan transaksi nih, kita melakukan setting awal dulu untuk memudahkan kita ke depannya nantinya. Oke, untuk yang pembuatan link account di sini juga sudah saya bagikan ya di WA group, bisa dilihat nanti. Sebelum kita melakukan setting link account, di sini saya minta untuk mengganti terlebih dahulu akun current earning menjadi laba atau rugi tahun berjalan terlebih dahulu. Jadi di sini akun nomor 3 strip 9.000, lalu akun name-nya diganti laba atau rugi tahun berjalan. Jadi untuk ganti akunnya sama seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya, kita pilih account list, lalu kita pilih nama akunnya, kita double klik, lalu di sini nanti account name-nya akan muncul, kita ganti namanya di sini. Lalu berikutnya kita masuk ke dalam link account. Jadi di sini untuk link account merupakan akun yang selalu berhubung dengan suatu transaksi. Jika transaksi tersebut diproses, maka link account ikut terlibat dalam transaksi tersebut. Misalnya, ketika kita akan melakukan transaksi penjualan, nah di dalam transaksi penjualan berarti kan ada beberapa akun yang saling berhubungan. Jika itu penjualan secara kredit atau secara non cash, berarti asumsinya ada link yang berhubungan yaitu piutang dengan kas. Asumsinya ketika kita melakukan
transaksi penjualan secara kredit berarti piutang dagang dengan penjualan. Lalu ketika ada pembayaran berarti kan kas dengan piutang dagang dan seterusnya. Jadi di situ adalah link-link yang saling berhubungan untuk setiap kali transaksi. Sehingga ketika kita melakukan setting link account di sini memudahkan kita untuk melakukan transaksi ke depannya. Nah, di dalam jalur sistem penghubung antara form pengisian, berarti untuk form pengisian di sini ada invoice, yaitu nota yang dilakukan penjualan atau pembelian dengan posting ke jurnal. Oleh karena itu, jika link tidak sesuai dengan yang Anda inginkan, tentu saja hasil jurnal tidak sesuai. Jadi kita harus paham dasar alur yang kita gunakan atau dasar jurnal yang kita gunakan ketika membuat link account di sini. Apa saja jurnal-jurnal yang saling berhubungan, baik itu penjualan ataupun pembelian. Nah, di dalam link account sendiri ada 4. Di sini ada account and banking account, lalu ada sales account, purchases account, payroll account. Nah, yang pertama kita masuk ke account and banking account terlebih dahulu. Jadi caranya kita klik setup, lalu pilih link account, kita pilih account and banking account. Lalu berikutnya akan tampil kotak dialog link account seperti ini. Di situ ada equity account for current earning dengan kode 3-9000, yaitu laba rugi tahun berjalan. Untuk equity account for current earning di sini berarti menginformasikan saldo laba atau saldo rugi perusahaan tersebut selama tahun berjalan. Jadi selama periode tertentu. Kemarin sudah dibahas terkait dari periode mulai Januari sampai Desember, berarti selama 12 bulan satu periodenya. Nah, di situ untuk equity account for current earning berarti merupakan saldo terkait dari laba atau rugi tahun berjalan. Nah, yang berhubungan dengan laba rugi tahun berjalan di sini berarti terkait dari pendapatan dan biaya yang dikeluarkan dalam periode tersebut. Lalu berikutnya ada equity account for retained earning. Nah, di sini masuk ke dalam laba ditahan. Di dalam laba ditahan asumsinya berarti laba kumpulan laba dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dibagikan kepada pemilik atau belum dibagikan dalam bentuk dividen misalnya di situ, sehingga masuknya ke dalam laba ditahan. Lalu ada equity account for historical balancing. Nah, di situ untuk historical balancing berarti digunakan untuk penyeimbang antara aktiva dan pasiva atau antara aset, kewajiban dan ekuitas di situ, sehingga muncul historical balancing. Akun historical balancing di sini akan muncul ketika teman-teman semua salah melakukan transaksi. Dalam melakukan transaksi berarti antara debit dan kreditnya tidak seimbang, sehingga menyebabkan akun historical balancing di sini muncul. Jika teman-teman benar dalam melakukan transaksi, otomatis di sini untuk akunnya tidak akan muncul. Jadi ini hanya akun penampung ketika ada kesalahan dalam melakukan pencatatan. Lalu ada bank account for electronic payment. Jadi di situ terkait dari pembayaran secara elektronik, baik itu menggunakan online, menggunakan transfer dan lain sebagainya akan ditampung di dalam akun electronic clearing account. Lalu ada bank account for undeposit fund. Di sini akan ditampung di akun undeposit fund. Undeposit fund berarti berhubungan dengan pembayaran yang diterima di muka. Jadi nanti untuk akun and banking link account-nya tampilannya sesuai yang ada di PPT tersebut. Silahkan diikuti terlebih dahulu. Lalu berikutnya, yang kedua di sini kita masuk ke dalam sales account. Untuk caranya sama, kita klik setup, pilih link account, lalu kita klik sync sales account. Nah, di situ tampilannya seperti ini. Jadi nanti untuk asset account for tracking receivable berarti berhubungan dengan
account receivable atau piutang dagang di sini, berarti nanti akun yang kita pilih yang piutang dagang. Lalu yang kedua ada bank account for customer receipt, yaitu kita pilih yang kas di bank. Nah, di sini ada beberapa kotak dialog box. Yang pertama berhubungan dengan beban angkut penjualan sesuai yang sudah kita buat kemarin, karena tidak membebankan terkait dari biaya angkut atau biaya transportasi penjualan di sini, maka tidak kita centang. Jadi kita sesuaikan ya, tergantung permintaan, tergantung perintah. Lalu yang kedua ada iTrack deposit collected from customer. Berarti di sini ketika kita melakukan penjualan, di situ ada uang muka penjualan nih. Kalau ada uang muka penjualan, maka di sini nanti kita pilih, lalu kita masukkan akun yang kita gunakan sebagai penampungan untuk uang muka penjualan. Lalu ada I give discount for early payment, karena termin yang kita gunakan di PPT yang sebelumnya tadi N/30, berarti asumsinya tidak ada diskon yang kita berikan, sehingga di sini tidak kita centang. Lalu ada ISS charge for late payment, berarti di situ terkait dari jika terjadi keterlambatan pembayaran. Untuk sales link account-nya tampilannya seperti itu, nanti silahkan dibuat. Lalu berikutnya untuk purchase account. Nah, di purchase account di sini berarti tinggal setup link account, lalu kita pilih purchase account. Nah, di dalam purchase account untuk liability account for tracking payable, berarti hubungannya dengan utang dagang, kita menggunakan akun utang dagang yaitu 2/1100. Lalu untuk bank convert paying bill-nya ketika terjadi pembayaran, berarti di sini menggunakan kas di bank. Lalu untuk daily logbook ya di situ kita pilih yang kita centang, yaitu saya membayar atau IP freight on purchases. Berarti di situ berhubungan dengan beban angkut pembelian. Biasanya kalau beban angkut pembelian maksudnya ke dalam akun cost of sales atau akun HPP, karena di sini juga akunnya menggunakan angka 5 di depannya, berarti di sini masuk ke dalam akun cost of sales. Lalu sama seperti yang di sales tadi, untuk deposit pay to supplier berarti adanya uang muka untuk supplier yang kita beli. Lalu ada I take discount for early payment, berarti di situ berhubungan dengan diskon yang kita berikan. Lalu yang berikutnya ada ketika ada keterlambatan pembayaran. Jadi di situ karena di contoh yang kita buat tidak menggunakan seperti itu, jadi tinggal kita ikuti yang ada hanya apply freight on purchases saja. Selanjutnya kita akan praktekkan dalam pembuatan link account di sini sesuai dengan perintah tadi di slide kedua, mengganti akun current earning menjadi laba rugi tahun berjalan. Jadi di sini kita masuk ke account list, lalu kita pilih yang equity, lalu pilih yang current earning.
Nah, di sini ya dari current earning kita ganti menjadi laba tahun oke. Nanti di sini nanti tampilannya seperti ini. Lalu berikutnya kita masuk ke setup link account-nya. Yang pertama kita atur yang account and banking account terlebih dahulu. Nanti kita masuk setup, kita masuk link account, kita masuk account and banking account. Setup, link account, lalu account and banking account. Jadi ini nanti untuk tampilannya seperti ini. Sesuai yang slide 5. Kalau sudah tinggal kita klik OK. Lalu yang kedua, kita masuk ke sales account. Nah, ini untuk aset account for tracking receivable kita ganti menjadi piutang dagang. Lalu untuk bank account for customer receipt masuk ke akun kas di bank. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Sesuai dengan yang ada di slide ke 8. Kalau sudah tinggal klik OK. Lalu berikutnya masuk ke, kalau sudah klik OK, kita masuk ke purchases. Nah, di purchases di sini kita klik setup, lalu kita pilih link account, kita pilih yang purchases account. Nah, yang pertama di sini ada liability account for tracking payable, kita ganti menjadi utang dagang. Dua strip 1100. Lalu untuk bank account bill-nya kita ganti menjadi kas di bank. Lalu yang kita centang di situ ada apply flag on purchases, yaitu 51300. Nah, tampilannya nanti untuk purchases seperti ini. Kalau sudah kita klik OK. Nah, jadi nanti untuk teman-teman tugasnya ada 3 ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.